Makan secara terus-menerus dan tidak melakukan aktivitas yang mengeluarkan energi dapat menyebabkan ketidakseimbangan energi yang masuk dan keluar di dalam tubuh. Kurangnya aktivitas yang dilakukan sehari-hari menyebabkan kurangnya energi yang keluar dari tubuh jika dibandingkan dengan banyaknya energi yang masuk ke dalam tubuh. Maka akan menyebabkan penumpukan energi di dalam tubuh. Jika terjadi terus-menerus, maka akan menyebabkan terjadinya obesitas. Makan makanan dengan nilai gizi yang tinggi, makan makanan tinggi serat, jangan lupa sarapan dan ubah piring makanan menjadi lebih kecil, olahraga yang teratur minimal 30 menit per hari, atur jam tidur yang cukup minimal 7 jam per hari, dan timbang berat badan 2 kali per bulan. Binge eating disorder adalah jenis gangguan makan yang membuat seseorang terus makan tanpa kendali. Penderitanya akan terus memikirkan makan, mencari kesempatan untuk makan sekalipun sembunyi-sembunyi dan sangat sulit untuk berhenti makan. Biasanya, orang dengan kondisi ini ingin melarikan diri dari kehidupan yang penuh stres sehingga melampiaskan diri pada makanan. Penyebab pasti dari binge eating disorder tidak diketahui. Diduga interaksi dari beberapa faktor dapat menjadi penyebab binge eating disorder, seperti faktor genetik, pola hidup, dan faktor psikologis seperti depresi mayor, gangguan cemas dan mood, gangguan obsesi kompulsi, gangguan post-traumatik. Binge watching disorder adalah kondisi ketika seseorang menghabiskan banyak waktu sekaligus untuk menonton banyak film tanpa henti. Ketika menonton film seri yang disukai, tanpa sadar otak kita melepaskan hormon dopamin. Hormon inilah yang membuat kita merasa nyaman dan bahagia yang berujung pada kepuasan. Semakin sering menonton, semakin tinggi kadar dopamin yang dihasilkan otak. Itulah sebabnya bila satu episode sudah habis, kita seperti merasa ketagihan untuk kembali mendapatkan rasa senang tersebut, yang akhirnya memutuskan untuk menerus menonton episode lanjutannya. Siklus tersebut dapat terus berulang setiap kali selesai menonton satu film dan mulai kembali menonton film yang baru. Bila terus dibiarkan, siklus ini berdampak negatif pada kesehatan. Seperti yang saya jelaskan tadi, secara singkat binge eating berarti makan dalam jumlah berlebih, sedangkan binge watching merupakan menonton secara berlebih. Jelas, dua-duanya sama-sama berbahaya bagi kesehatan karena segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan tidaklah baik. Selamat malam, saya Dr. Sofia. Dengan siapa namanya dan umurnya? Selamat malam juga, Dok. Nama saya Hairuna, umur saya 16 tahun. Oke, baik. Hairuna ya? Adik Hairuna. Jadi, apa yang bisa saya bantu? Jadi, udah sebulan ini saya diet. Menurut orang, diet saya ekstrim, Dok, karena dalam sebulan berat badan saya turun 10 kilo. Minggu pertama saya nggak merasakan apa-apa, tapi minggu-minggu selanjutnya saya merasa takut sama makanan. Setiap ada makanan yang masuk, selalu saya muntahkan lagi. Bahkan saat ingin memasukkan makanan ke dalam mulut, saya selalu gemeter, Dok. Setiap orang nanya saya sudah makan atau belum, saya selalu jawab sudah, padahal saya belum makan, Dok. Oh begitu, jadi ada keluhan lain lagi? Kadang pandangan saya suka berbayang, Dok, terus saya nggak bisa berdiri lama tegak. Dan kalau berdiri lama itu sesak nafas sampai saya membungkukkan badan gitu. Terus kadang juga pengen pingsan. Oke, dari keluhan adik, diet ekstrim hingga membuat adik takut dalam makan, gemar memuntahkan makan yang sudah dikonsumsi hingga berbohong jika sudah makan padahal belum ya. Jelas hal ini dapat digolongkan dalam gangguan makan, misalnya bulimia nervosa atau anoreksia nervosa. Akibat kondisi ini, seperti yang tadi adik sebutkan,
tubuh kekurangan nutrisi mengalami dehidrasi, sehingga jelas adik akan merasakan pandangan berbayang, sulit berdiri tegak, sesak nafas, bahkan ingin pingsan. Ya. Saran saya, periksakan dulu ke dokter atau psikiater terdekat agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh atas kondisi adik. Sementara ini, yang sebaiknya adik lakukan yakni sadari dulu bahwa yang adik alami itu tidak baik untuk kesehatan, sehingga harus diperbaiki sejak dini. Perbanyak relaksasi, misalnya beribadah yang rajin, olahraga, lampiaskan kepada hobi adik. Lalu makanlah dengan jumlah sedikit tapi sering. Jangan langsung makan banyak agar adik tidak memuntahkan makanan lagi. Pikirkan hal-hal yang baik saat makan agar adik tidak takut berlebih hingga berpikir untuk muntah. Baik dok, terima kasih banyak sarannya. Iya, sama-sama. Selamat malam dok. Selamat malam. Tidak, karena perlu diketahui suplemen hanyalah asupan tambahan. Suplemen membantu kita di saat kita ingin memenuhi nutrisi harian dikarenakan seperti terbatasnya waktu, tidak ada bahan makanan yang diperlukan, ataupun sekedar ingin lebih efisien. Jadi jika nutrisi harian kalian sudah terpenuhi, maka suplemen tidak terlalu dibutuhkan. Dan telur sebagai sumber makanan tinggi protein yang murah. Jadi hanya dengan mengkonsumsi suplemen dan telur tidak akan membangun massa otot, karena kedua hal tersebut hanyalah makanan. Untuk membangun massa otot, yang diperlukan adalah latihan beban, yang dimana saat kita melakukan latihan beban, otot akan dirusak untuk membangun jaringan otot yang baru. Di sini, dari telur ataupun suplemen tadi diperlukan untuk proses menaikkan massa otot. Perlu diingat, melakukan angkat beban, tetapi tidak menjaga makronutrisi akan membuat progres Anda tidak berjalan. Sekian, terima kasih.